Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Edar Sipa Channel, para subscriber, para viewer dimanapun berada. Kita akan buka-buka videonya Bang Repli Harun. Kemarin kita sempat membahasnya di Edar Sipa ya, satu konten untuk Bang Repli Harun. Bang Repli Harun. Subscribe-nya hampir 2.042.000. Allah, mantap. Beliau seringnya begini, berjumpa kembali dengan channel apa namanya, yang keren cadas ini kan, yang keren cadas itu sambil gebrak meja. Wow, mantap. Ini terbaru dari Bang Repli, membahas tentang ijazah SD Jokowi ya, Bapak Presiden kita. Ini kata Kepala Sekolah SD Negeri 111 Tirtoyoso. Itu kan jumpa cadas ya, gara-gara cadas bahwa saya cuma ada belangkon itu aja. Jadi saya keluarkan yang pemberian sebelumnya ya, banyak saya yang beginian ya, yang dikasih Ridwan Kamil juga ada ya, yang saya pakai yang dikasih Legend TNI, mantan sekretaris Menko Polhukam keren cadas sebelumnya ya, itu Legend Yayat Sudrajat. Dan jangan lupa ya, produk keren cadas ya, ada kopi, ada macam-macam, ada juga jaket, ada juga polo shirt, ada madu, sudah ada ini ya, produk-produk ya, keren cadas ya, luar biasa ya. Jadi paling tidak ya, kalau ada produk ini itu bisa jaket yang 200 ribuan aja biar jaket yang 200 ribuan aja biar terjangkau untuk sobat era kelas bawah. Begini. Kita membuat begini kan juga di bordir kan mahal juga tuh bordirnya ya. Jadi begini, doa aja ya, jangan kita berpikir tentang produknya. Jadi ini muamalahnya itu tidak juga ingin, kalau misalnya kita tidak ingin, kan bisa beli yang lain aja, nggak apa-apa ya. Jadi malah nanti kita jadi repotnya nggak bisa konten lagi kalau produknya sangat massal. Jadi tetap harus ada eksklusivitasnya ya. Yang penting doanya ya saudara sekalian. Oke, tapi tetap saya pikirkan ya, bagaimana nanti misalnya memassalkan produknya, jadi produk yang massal ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita ya. Semoga Allah selalu berikan kepada kita kenikmatan yang lainnya. Alhamdulillah di malam ini kita bisa tampil kembali di YouTube Edar Sipa Channel. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keberkahan, kesehatan, dan jangan lupa subscribe, like, and share ya, karena subscribe itu gratis kawan. Baiklah sahabat subscriber, sahabat viewer ya, itu tadi sekilas kita memutarkan videonya Bang Repli Harun yang terbaru. Ternyata videonya beliau tuh sudah 5,4.000. Jadi sangat produktif sekali ya beliau ini ya. Ini seorang profesor hukum ya, ahli hukum tata negara, yang mana kalau kemarin kita lihat dari biodatanya, Pak Repli Harun ini berasal dari Wong Awa, Palembang ya. Coba kita
browsing lagi ya sebentar kawan ya. Sebentar. Nah, itu masih doktor ya, belum profesor beliau, ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia. Lulusan UGM, lahir 26 Januari 1970. Oh, beliau sekarang usianya sudah hampir 50 lebih. Luar biasa. Asal Palembang. Ini beliau juga mantan komisaris ya utama pernah jadi komisaris ya. Ini pernah podcast dengan Gus Nur ya, sehingga Gus Nur ditangkap. Nah, sepertinya Bang Repli Harun ini juga nyerempet untuk ditangkap ini. Luar biasa. Dan sekarang Ustadz Gus Nur kena masalah lagi karena mubahalahnya yang podcastnya dengan Bang Tri ya, yang menyoalkan ijazahnya Presiden kita Bapak Jokowi ya. Ya semoga semuanya baik-baik saja ya, teman, sahabat, kawan. Karena bagaimanapun Indonesia ini perlu ketentraman, perlu kedamaian, perlu kesejukan ya. Karena kalau suasana ribut, kan perang saudara, kita tidak akan mendapat ketenangan ya. Ibadah pun gak tenang, cari duit, usaha juga tidak tenang, tidak nyaman. Sananya anak-anak kita belajar dan lain sebagainya lah. Ya, kita tidak berharap hal yang jelek ya di Indonesia tercinta ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan ya kepada semuanya ya. Ini sebenarnya saya ingin mengambil video Bang Repli Harun yang awal mula beliau bikin YouTube ya. Cuman sepertinya sangat jauh sekali karena videonya 5.000 lebih. Jadi sangat di bawah sekali kalau kita geser-geser ya kan. Nih 5,4 ribu lebih. Jadi kalau kita mau mengambil yang dari bawah sangat susah ya. Sekali upload sebentar aja yang nonton sudah ribuan ya, penontonnya. Pertanyaan Pak Repli Harun ini ya, ada tidak pemerintah atau penguasa yang welas asih kepada rakyatnya, yang tidak memupuk kekayaan, baru-baru ya, yang tidak hidup di menara gading misalnya. Jadi kadang-kadang kita miris ya, seorang aktivis pun, seorang akademisi yang dikenal vokal, ketika sudah di pemerintahan jauh dari rakyatnya, jauh dari realitasnya ya. Jadi kalau yang dihadapi adalah mafia ya, dengan uang banyak, repot memang kita ya. Salah-salah kita sendiri yang dihukum. Jadi kalau kasusnya itu pemalsuan dokumen ya, sebagaimana juga dituduhkan ya kepada kepada Jokowi misalnya, tapi kalau Jokowi kan gugatannya perdata bukan pidana sesungguhnya, maka kalau nggak salah 6 tahun maksimal. Bayangkan kalau maksimal seperti itu dan dihukum maksimal juga, kebangetan sekali.
let's say dia memalsukan KTP ya, itu pun kalau tidak salah dalam rangka apa ya, melakukan gugatan seperti itulah kurang lebih. Tapi itu pun sebenarnya kan belum tentu juga benar. Let's say benar, katakanlah. Masa hukumannya lebih kejam, lebih berat dari hukuman seorang jaksa yang menerima suap, Pinangki misalnya, yang hanya dihukum 4 tahun, menjalani penjara 2 tahun 2,5, lalu tiba-tiba sekarang bebas. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang kita nggak habis pikir dengan hukum ini. Ataukah karena kita disuruh bersabar terus agar kita semua masuk surga? Jadi kita tidak perlu belajar bagaimana negara itu melindungi rakyatnya. Cukup kita bertawakal sebagai insan beragama agar menjadikan semua ini adalah cobaan hidup. Kalau begitu enak betul dong pemerintahnya ya. Apa-apa dikembalikan kepada cobaan hidup misalnya, atau takdir yang maha kuasa. Jadi apakah penindasan dan lain sebagainya? Enggak juga, karena manusia kuasa untuk melakukan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kadang-kadang kalau kita berprasangka terhadap sesuatu, ya Allah atau yang maha kuasa bergantung pada prasangka kita. Jadi kalau prasangka kita bahwa Tuhan akan memberikan rezeki pada kita, ya kita akan mengarah ke sana. Tapi kalau kita berprasangka bahwa negara ini negara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, ya itulah prasangka kita ya. Karena itu ya kita harus optimis lah. Selalu saya mengatakan the last optimis. Padahal miris. Ketimbang optimis lebih banyak mirisnya ya. Dan ini masalah struktural, nggak bisa diselesaikan oleh seorang Rambo. Misalnya, wah nanti kalau Anies terpilih akan dibabar semua yang begini. Nggak bisa. Kalau Ganjar terpilih akan dibabar, nggak bisa. Prabowo terpilih nggak bisa. Kenapa? Kita harus membangun sistem yang baik ini ya bersama-sama. Harus banyak orang baik yang mau menegakkan sistem. Harus banyak orang baik yang memerintah. Harus banyak orang baik yang tidak mencoleng ketika berkuasa. Sementara seorang presiden adalah pemimpin orkestrasi. Kalau yang dia rekrut pencoleng semua, maka orkestrasi pencoleng lah yang akan dia pimpin. Tapi kalau yang dia rekrut adalah orang-orang baik, orkestrasi dari orang baik lah yang akan dipimpin. Jadi bukan berarti kemudian dia merekrut seorang pencoleng lalu berharap pencoleng itu tidak mencoleng lagi, nggak begitu. Jadi dari awal dia harus merekrut orang baik yang duduk dalam pemerintahan, yang tidak akan mencoleng ketika duduk di singgasana tersebut, saudara sekalian. Speechless ya. Ini ada juga berita no viral no justice ya. Begini kronologi anak pengacara Alvin Lim minta keadilan Jokowi dan Mahfud MD ya. Kita sudah dengarkan tadi ya. Karena no viral no justice, kan tahu karena itu bikin video. Kalau tidak diviralkan berat ya. Oke, ini juga ya viral Cat Victoria ya, namanya Cat Victoria ya. Anak Alvin Lim kirim surat terbuka ke Jokowi, saya rela ikut di penjara bela papi, luar biasa ya. Oke, kita malu mestinya dengan anak kecil ini ya. Karena dia sudah belajar sense of justice, bagaimana rasa keadilan tersebut, dan dia mau ibaratnya menjadikan dirinya kayu bakar ya untuk menerangi kita semua. Oke, kita bacakan ya Sobat Era sekalian komentar Sobat Era terkait dengan video ini, dan juga tadi posisi polling kita ya soal apakah Anies AHY, apakah siapa, ternyata ya tetap sama ya, 35.000 yang voting. Anies AHY 32%, Anies RK atau Ridwan Kamil 7%, Anies Gatot 51%. Oke, kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini, dan sesuai dengan janji saya, Sobat RH sekalian, saya ingin tidur lebih cepat. Jadi tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Jadi aktivitasnya itu setelah subuh benar ya. Jadi enzim atau melatonin yang kata dokter
Eva itu ya. Oke. Lucu juga baju saya warnanya ya. Ya, saudara sekalian, coba bagaimana cara mencabut undang-undang IKN, atau adakah cara yang membuat undang-undang IKN kebal tidak bisa dicabut dan harus dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya? Oke. Enak aja ngobrol Kalimantan, HGB 160 tahun, bebas pajak 30 tahun ya. Lama-lama orang asing semua yang masuk ke sana. Padahal kita mau membangun ibu kota untuk kita, bukan untuk orang berduit saja ya. Demokrasi sekarang lagi kena COVID-19 ya. Ngeri bro. Bang RH kecantol Tiffany saya ingat Bang, batas jam 11 ya. Masuk ke Indonesia. Dan sebenarnya niatnya sudah lama ya untuk Apalagi mengubah pola masuk hidup, ke karena kita tahu bahwa Kalimantan, tidak sehat ya. ke ibu kota. Tidur setiap hari habis subuh dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha perbaikin cara hidup kita. Kota Jadi baru. barangkali tidak akan menemukan lagi saya live jam 2 jam 3 malam. Tapi kalau setelah tidur sih nggak ada masalah ya. Setelah kita tidur jam 11 misalnya sampai jam 1 lalu kita bangun, it's okay kan. Katanya enzim atau hormon melatoninnya itu antara jam 11 sampai jam 1 atau jam 10 bahkan ya. Oke. Salah satu cara untuk membersihkan bangsa ini dari orang-orang tamak dan rakus adalah nolkan pungli saat mendaftar jadi aparatur negara. Karena mereka bekerja, yang namanya pungli nggak mungkin nol. Maksudnya hilangkan pungli ya. Ya bagaimana caranya menghilangkannya kalau seandainya yang memimpin di situ bukan orang yang jujur dan bukan orang yang amanah. Yang kita hadapi ini adalah, sobat era sekalian, orang yang tidak amanah, yang tidak jujur, yang rakus, pencoleng tapi berkuasa. That's the point. Ya, kita menghadapi pencoleng, menghadapi orang yang tidak adil, ya, menghadapi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tapi dia berkuasa. Jadi kalau dia tidak berkuasa, ya mungkin penyakitnya itu tidak dampaknya atau impactnya tidak begitu besar. Tapi ketika dia berkuasa itu yang jadi masalah, ya. Apa lagi ya? Rindu masa SBY. Ya kalau saya mengatakan in term of demokrasi, SBY jauh lebih baik. Tapi jangan lupa, ada juga yang tidak diselesaikan SBY. Kasus Munir tidak selesai sampai aktor utamanya. Ya kita tidak tahu apakah SBY bisa dipersalahkan dalam konteks itu. Kemudian karena bagaimanapun gesture kekuasaan seorang presiden itu bisa mempengaruhi pengadilan juga. Dan dia tidak mengubah secara radikal proses pembusukan di penegak hukum misalnya. Ya itu ya didengarkan dari Bang Repli yang terbaru ya. Membahas segala macam problematika yang ada di Indonesia tercinta. Kita nikmati saja kawan perjalanan semuanya ya, karena hidup ini harus dinikmati, disyukuri, apa yang ada, yang belum ada dicari, kan seperti itu ya. Saya akan lagi mencari di Google ya, di pencarian beliau sudah profesor sekarang. Kalau di sini kemarin saya lihat masih doktor ya, di profesor beliau. Ya, alhamdulillah sahabat subscriber, sahabat viewer ya. Kita mencoba melihat tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ya,
terutama yang muncul di YouTube dan subscribernya dan viewernya jutaan ya, channel besar ya, seperti Bang Refli Harun, karena tidak setiap orang terkenal bisa bikin YouTube dan sukses seperti itu. Tidak setiap orang terkenal dan bikin YouTube sukses di YouTube ya. Ada orang terkenal hanya berapa ratus ribu aja subscribernya, tidak sampai juta-juta ya. Jadi Bang Refli Harun ini salah satu manusia hebat ya, tokoh di Indonesia yang bikin YouTube dan viral dan banyak. Ini berarti banyak penggemarnya beliau ya. Itu ya, intinya mungkin perjuangan kita terus ya YouTube itu, karena nanti juga akan menemukan momentumnya ya, untuk bangkit, untuk ketemu mana yang pas untuk diri kita, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini ada manfaatnya ya sahabat ya. Mohon maaf apabila ada kata salah dan ada kesalahan dan kehilapan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan batin, keistiqomahan dalam ibadah, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah, yang cukup untuk keluarga ya, dan tentunya kita selalu bahagia ya. Bahagia jangan di dunia saja, nanti sampai di akhirat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Segitu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.